Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Nah, pembelajaran pada kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian keempat bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kemudian yang kedua, menentukan keempat bilangan kuantum pada tiap kulit atom. Oke, sebelum itu mari kita amati gambar di sampingnya. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar bawang merah. Nah, terus apa kaitannya bawang merah dengan materi kita kali ini? Yaitu telah kita pelajari sebelumnya ada yang namanya teori atom Niels Bohr, nah, yang ada beberapa bagian di dalamnya, dan ini dapat kita kaitkan dengan bawang merah. Yaitu pertama ada inti, terus ada kulit juga. Nah, sama kan ada kulit, kemudian ada orbit. Orbit ini nanti letak di garisnya. Kemudian juga ada elektron. Elektron yang mengisi di orbit. Oke, untuk bilangan kuantum itu sendiri adalah bilangan yang menentukan letak keberadaan elektron suatu atom. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Kita menuju bilangan kuantum utama yang dinotasikan dengan huruf n kecil. Nah, pada bilangan ini menyatakan kulit atom atau tingkat energi yang dimiliki elektron dalam suatu atom. Jadi semakin besar nilai n, maka tingkat energi atom itu akan semakin tinggi juga. Nah, kalau dalam gambar tadi, bilangan kuantum utama ini letaknya adalah di kulit atom. Nah, jadi n, di kulit atom. Seperti yang sebelumnya juga yang telah saya jelaskan tadi, dalam teori atom Niels Bohr, ada yang namanya Niels Bohr menjelaskan bahwa kulit yang paling dekat dengan inti atom itu nanti akan dinamakan dengan kulit K. Nah, kulit K yang nilai N-nya adalah 1. Kemudian dilanjut kulit sebelumnya, kulit selanjutnya ada kulit L, terus M dan N. Nah, jadi itu. Kenapa kok nggak diawali dari huruf A? Nah, karena dulu dari teori atom Niels Bohr ini, Niels Bohr-nya sendiri khawatir bahwa nanti pada masa depan akan ditemukan subkulit-subkulit sebelum kulit ini. Nah, maka dikasihlah yang pertama adalah kulit K, terus L, M, dan N. Oke, kemudian bilangan kuantum selanjutnya adalah kuantum azimut yang dinotasikan dengan huruf L kecil. Nah, ini L kecil ya teman-teman. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit atom. Nah, jadi kalau letaknya di gambar tadi adalah eh, di antara ini kulit inti tadi. Jadi nanti ada subkulit. Jadi ada kulit atom, terus ada subkulit. Subkulit itu adalah azimut. Nah, kalau di azimut ini ada rumus untuk menyatakan harga azimutnya. Rumusnya n-1. Nah, seperti ini. Harga L kecil sama dengan 0 itu adalah subkulit S. Nah, kenapa bisa 0? Nah, kita masukkan yang pertama tadi kan ada kulit N. N misal N apa namanya pada N1 nilainya 1, berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian misal harga L sama dengan 1 itu adalah menunjukkan subkulit P. Kemudian harga azimut atau L kecil sama dengan 2 itu menunjukkan subkulit D, dan seterusnya. Oke, next. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik yang dinotasikan dengan huruf M kecil. Nah, pada bilangan kuantum magnetik ini menentukan jumlah orbital dalam ruang di dalam atau di sekitar inti atom. Nah, jadi kalau di dalam gambar pada gambar tadi yang menunjukkan kuantum magnetik ini adalah ini orbital subkulit. Nah, jadi ini adalah ruang di sekitar inti atom. Itu namanya magnetik. Nah, dalam magnetik ini ada suatu rumus yaitu min L. L tadi apa? L itu azimut.
Nah, min L sampai dengan plus L. Maksudnya apa? Dapat kita masukkan dalam tabel ini. Nah, misal L sama dengan 0. Nah, tadi ya subkulit tanda orbital dari S. L sama dengan 0, berarti kuantum magnetiknya 0. Karena apa? Karena nggak bisa dikaitkan. Nah, jadi gambar orbital pada 0 ini cuma satu pada S. Jadi ada 0 nanti. Satu orbital. Kemudian contoh lagi, misal azimutnya sama dengan harga azimutnya 1. Nah, dimasukkan. Berarti min 1. Berarti kan tadi kan min L sama dengan sampai dengan plus L. Nah, berarti min 1, 0, plus 1. Nah, gambar orbitalnya ada berapa? Ya, ini ada 3. Nah, karena mengikuti jumlah orbital. Ada min 1, 0, plus 1. Jadi ada 3. Juga pada L sama dengan 2. Berarti ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jumlah orbitalnya ada 5, sehingga gambar orbitalnya ada 5 kolom. Dan begitu juga dengan F. Oke, dalam bilangan kuantum magnetik ini ada kaidah yang namanya kaidah Hahn tentang pengisian elektron pada orbital. Kita ketahui sendiri tadi orbital kan gunanya untuk tempat elektron atau isian elektron. Nah, pada kaidah Hahn ini menjelaskan orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi lebih dulu oleh satu elektron arah yang sama. Atau setelah semua orbital masing-masing terisi satu elektron, kemudian elektron akan dimasuki orbital-orbital secara urut dengan arah yang berlawanan. Contoh, pengisian pada orbital P yang berjumlah 2 elektron. Jadi pengisiannya satu arah, seperti yang kaidahan tadi. Jadi atas 1, 2. Nah, kalau pengisian yang salah kan ini, yang bawahnya. Ke atas, ke bawah. Nah, itu salah. Jadi ke atas dulu. Nah, misal ini 3 elektron ke atas semua. 1, 2, 3. Nah, kalau 4, 1, 2, 3, terus semisal udah penuh, seperti yang ada pada kaidahan tadi, diisinya turun dengan arah yang berlawanan. Mulai dari sisi yang paling pojok lagi, 4 gitu. Kemudian lanjut kuantum yang keempat, ada bilangan kuantum spin yang dinotasikan dengan huruf S kecil. Nah, pada bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi elektron terhadap sumbunya sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Nah, di mana letak elektron? Seperti gambar tadi, letak elektron adalah di antara orbital. Nah, jadi quantum spin ini adalah elektron arahnya. Jadi elektron ini memiliki dua arah. Yang pertama seperti gambar ini, arahnya ada yang searah jarum jam, juga ada yang berlawanan arah jarum jam. Itu. Nah, dalam quantum spin ini, jika elektronnya searah jarum jam, maka nilai spinnya adalah min setengah. Nah, misal berlawanan arah jarum jam, nilai spinnya sama dengan plus setengah. Nah, itu ketetapannya. Oke, itu tadi ya materi yang dapat kita pelajari. Kemudian biar lebih mudah, di sini ada contoh soal. Nah, yang dapat kita kerjakan. Oke, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama ada NE, kemudian ada NA. Nah, nanti kita akan mencari keempat bilangan kuantumnya. Seperti materi yang telah dapat. Oke, yang pertama NE dengan nilai 10. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencari keempat bilangan orbital tadi atau bilangan kuantum, yang pertama adalah mencari konfigurasi elektron. Adapun konfigurasi elektron Ne adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, caranya gimana? Caranya kita ambil kulit terluar. Nah, yaitu 2p6. Nah, jadi untuk 2 sendiri ini menyatakan kuantum utama yaitu N. Berarti kita masukkan N sama dengan 2. Kemudian untuk P tadi menyatakan apa? Yakni subkulit. Subkulit tadi adalah azimut. Berarti nilai azimutnya adalah 1.
Nah, subkulit P tadi ya yang udah kita pelajari. Kemudian karena subkulitnya P, maka jumlah orbital ada 3, yakni ada -1, 0, dan +1. Seperti kaidah magnetik tadi yang kita pelajari. Nah, kemudian seperti yang kita pelajari juga, diagram orbital ini adalah tempat untuk mengisi elektron. Elektronnya berapa? Elektronnya adalah 6. Nah, 6 ini menyatakan elektron. Jadi kita isi aja. Ada 1, 2, 3. Nah, jadi kita isi searah dulu. Baru kemudian udah penuh, kita isi berapa arah? 4, 5, dan 6. Nah, kemudian untuk menyatakan bilangan kuantum magnetik, nah kita lihat berhenti terakhirnya, yakni pada +1, maka nilai M sama dengan +1. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum spin, kita lihat juga arah. Nah, arah berhenti terakhirnya juga. Berhenti terakhirnya arahnya ada ke bawah. Arah ke bawah tadi apa? Yaitu nilainya setengah karena berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini ada salah ya, kesalahan ketik. Nah, ini soal nomor 2. Kita cari dulu kayak yang tadi pertama, yakni konfigurasi elektronnya. Na ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, untuk N-nya tadi kita lihat dari 3-nya, berarti inti atomnya berarti 3, kemudian nilai azimutnya karena S berarti 0. Nah, kemudian diagram orbitalnya karena S jadi ada 1, cuma 0. Nah, untuk elektronnya ada berapa? Elektronnya ada 1, berarti kita isikan 1. Oke, kemudian magnetiknya otomatis kita temukan yaitu 0. Kemudian spin adalah plus setengah karena berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Oke. Itu tadi ya 2 contoh soal. Nah, ini masih ada 3 contoh soal. Bisa teman-teman coba kerjakan sendiri di rumahnya masing-masing. Ada AL, ada AR, juga ada atom C. Nah, coba nanti ya kerjakan masing-masing. Oke. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.